Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi nih sama Mimin Lain Cinema. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film tentang satu keluarga yang pindah ke Prancis. Namun ayah dan ibunya dibunuh oleh mafia di negara itu, dan ia ingin balas dendam. Oke guys, jangan kebanyakan bacot, langsung saja simak alur cerita filmnya ya guys. Cerita diawali oleh seorang pemuda yang sedang berlatih bela diri di dalam kamarnya. Semakin ia mengingat orang yang membunuh kedua orang tuanya, semakin tekun dan keras ia berlatih. Hampir setiap hari ia berlatih. Pada suatu malam waktu ia berlari di seputaran komplek, tiba-tiba ia melihat ada perampokan di sebuah rumah. Tanpa basa-basi ia pun langsung menghajar perampok itu. Setelah menghajar yang di luar ia pun segera masuk ke dalam rumah. Dengan topengnya ia menghajar para kawanan perampok yang berada di dalam rumah, termasuk ia menggagalkan aksi pemerkosaan terhadap wanita yang ada di dalam rumah itu. Sang wanita itu pun sangat penasaran siapa sih jagoan yang menyelamatkannya itu? Karena jagoan itu menggunakan topeng. Ternyata ia bekerja di salah satu bar, dan sepertinya ia lagi dalam masalah sampai-sampai ia dikeluarkan dari tempat ia bekerja. Kesal, sakit hati, kecewa dan marah yang ada di dalam benaknya. Dan semua itu ia tumpahkan dalam latihan bela dirinya yang rutin ia lakukan. Ia pun mempunyai seorang adik yang sedang dirawat di rumah sakit. Sepertinya adiknya itu syok dan terguncang akibat apa yang telah menimpa kedua orang tuanya. Namun sang kakak sekali-sekali melihat kondisi adiknya di rumah sakit. Sedih pun sering menerpa hati kakaknya itu. Setiap menjenguk, adiknya tak pernah berbicara sedikit pun, dan di dinding kamar terlihat banyak lukisan-lukisan seram pembunuhan. Rupanya itu adalah gambaran ketika kedua orang tuanya dihabisi oleh geng mafia. Ia pun berbincang dengan dokter, dan dokter pun menyampaikan kabar yang cukup baik, kalau adiknya sudah mengalami banyak kemajuan akhir-akhir ini. Waktu ia mendengar berita di TV, ia mendengar berita tentang seorang bos mafia yang kejam. Ternyata mafia itu adalah bos di mana tempat ia bekerja kemarin. Dan bisa jadi juga bos mafia itu yang telah menghabisi kedua orang tuanya dulu. Mendengar itu ia pun merasa sangat marah dan ingin segera membalas dendam. Kemudian ia berpikir apa kostum yang cocok untuk aksinya agar dia tidak diketahui orang banyak. Seiring berjalannya waktu banyak sekali tindak kejahatan yang ia gagalkan. Dan itu sangat membantu pekerjaan polisi di kota itu. Sambil mencoba semua kostum ia pun sambil berlatih dengan tekun. Ia pun kadang berkeliling kota untuk melihat-lihat. Pada suatu saat di sebuah gang ia melihat sebuah tindakan kejahatan, ada segerombolan geng mafia yang ingin merampok seseorang. Kemudian ia pun segera mengganti bajunya dengan kostum superhero yang ia beli di toko loak kemarin. Tanpa lama pun ia langsung menghampiri para perampok itu. Dan pertarungan langsung terjadi. Dengan mudah ia melumpuhkan para perampok itu. Setelah kejadian itu ia pun menjadi terkenal dan selalu diberitakan di televisi lokal. Jagoan kita itu pun sekarang sudah sangat dikenal semua orang sebagai superhero. Ia pun terus berkeliling kota untuk membasmi tindak kejahatan apapun yang ada. Dengan kostum biru bertopeng ia pun beraksi membasmi tindak kejahatan. Seisi kota seolah-olah sangat berterima kasih sama jagoan kita ini. Dan ia pun mendapat julukan Miresman. Semua orang sekarang selalu memperbincangkan si superhero itu. Hampir setiap hari ia memberantas penjahat dari yang kecil hingga yang besar. Namun tujuan The Mirexman ialah tetap mencari geng mafia yang membantai orang. Tuanya dulu. Cerita kembali ke rumah sakit di mana adiknya sedang menjalani perawatan. Sesekali ia pun mengajari adiknya bela diri di ruangan rawat itu. Dan adiknya pun sudah mulai mau berbicara kepada sang kakak. Kemajuan yang sangat pesat yang dialami adiknya, dan kakak pun merasa senang dengan kemajuan itu. The Mirexman pun banyak mendapatkan undangan wawancara di semua saluran televisi. Namun semua orang belum mengetahui wajah asli superhero tersebut. Reporter wanita itu pun tidak mengetahui bahwa yang ia wawancarai itulah yang menyelamatkan hidupnya waktu perampokan dulu. Akhirnya ia merencanakan sebuah misi yang sangat berbahaya, yaitu ia akan menerobos ke markas besar seorang mafia di kota itu. Ia mempersiapkan diri dengan matang dan tersusun rapi. Dan ia pun langsung mengendap-endap masuk ke markas mafia. Banyak sekali pengawal di markas mafia itu. Namun sepertinya kedatangan ia diketahui oleh salah satu penjaga dan ia pun dibuntuti oleh penjaga. Dan akhirnya ia pun tertembak dan roboh.
Setelah ditembaki ia pun segera dibawa ke sebuah ruangan di mana di situ banyak anak buah bos mafia yang sedang bersantai. Dan langsung ia pun dihujani pukulan oleh gerombolan mafia itu. Setelah dihajar habis-habisan datanglah si bos mafia dan mereka langsung membuka topeng superhero itu, dan akhirnya mereka tahu siapa yang ada di balik topeng itu. Setelah itu ia pun langsung dibawa ke pinggir sungai untuk dibuang. Anak buah mafia itu tidak tahu kalau ia belum mati. Setelah superhero itu diturunkan dan siap didorong ke kali, tiba-tiba salah satu dari anak buah mafia itu menembak temanya sendiri. Setelah itu ia pun menembak lengannya sendiri. Mungkin maksudnya tawanan itu melawan dan menembakinya dan melarikan diri. Entah apa maksud dari salah satu anak buah mafia itu. Akhirnya sang superhero yang sudah babak belur itu pun kembali ke rumahnya dan mengobati lukanya. Ternyata ada orang lain yang ingin meniru aksi sang superhero Demi Rexman. Ia pun banyak juga menumpas kejahatan yang ada. Pada akhirnya dua superhero itu menyatukan kekuatan untuk memberantas markas bos mafia yang berada di pinggiran kota. Dengan menggunakan sepeda motor mereka menuju ke tempat markas bos besar mafia yang membantai kedua orang tuanya dulu. Setelah sampai di gerbang markas mafia, ia pun langsung dihadang oleh penjaga di pintu gerbang. Dan akhirnya pertarungan berlangsung. Tidak membutuhkan waktu lama untuk merobohkan si penjaga tersebut. Setiap jengkal markas itu dijaga dan pertempuran berlangsung di setiap sudut rumah. Setelah membantai penjaga, ia pun telah ditunggu oleh seorang anak buah bos mafia yang cukup kuat untuk bertarung. Superhero pun mendapatkan perlawanan yang cukup sengit, namun tetaplah sang superhero yang berhasil menang dalam pertarungan itu. Ia pun segera masuk ke dalam rumah untuk mencari seorang wanita yang ditawan oleh gerombolan mafia itu. Setelah masuk superhero pun langsung menyelamatkan wanita itu, akhirnya sang superhero pun mengantar wanita itu ke rumahnya. Di dalam rumah wanita itu berusaha untuk mengobati luka di muka si superhero. Namun superhero pun menolaknya. Namun apa daya setelah dirayu oleh gadis yang cantik dan seksi, sang superhero pun terjerumus dalam noda-noda kenikmatan dan akhirnya mereka pun mantap-mantap sampai kroot. Ternyata pertarungan di markas mafia tadi sempat terekam CCTV dan beritanya pun langsung menyebar. Termasuk adegan mantap-mantapnya pun terekam CCTV dan ikut tersebar juga. Setelah melihat berita tentang dirinya itu ia pun merasa malu dan frustasi. Namun ia pun tidak mau berlarut di dalam kefrustasiannya itu. Dengan cepat ia mempersiapkan diri untuk aksi berikutnya untuk membasmi kejahatan yang ada. Ia pun langsung menuju ke markas mafia sorang diri dan menghabisi para penjaga, satu persatu ia robohkan para penjaga itu. Namun ia ditembaki oleh bos mafia dan ia pun sempat roboh. Untunglah ia menggunakan rompi anti peluru. Ia pun pura-pura mati di depan bos mafia itu. Setelah bos mafia itu mendekat, ia pun langsung menghabisi bos mafia itu dengan sebuah pisau yang ia siapkan di balik lengan bajunya. Akhirnya bos mafia itu pun mati di tempat. Namun bagian tubuhnya yang tidak menggunakan rompi anti peluru tetap terluka oleh tembakan. Kemudian ia menuju ke suatu ruangan dan ternyata di situ ada seorang anak kecil yang disekap. Tidak lama kemudian datanglah mafia yang lain menembaki sang superhero. Dan akhirnya superhero itu pun terkena tembakan dan terjatuh ke dalam kali. Anak buah mafia itu pun juga ditembaki oleh seorang polisi yang baru saja tiba di lokasi itu. Setelah kejadian itu sang superhero pun tidak ada lagi kabarnya, apakah ia mati atau masih hidup. Namun ia telah berhasil membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya dulu. Akhirnya sang superhero pun tinggal cerita dan kenangan. Semua orang berduka dan semua saluran televisi pun menyiarkan bahwa sang superhero kota ini telah menghilang tanpa diketahui keberadaannya. Oke guys, sekian dulu alur cerita film ini. Jika kalian suka dengan alur film ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Oke, sampai ketemu lagi di alur film berikutnya.